gerbang utama UNES, kita bisa masuk tuh di gerbangnya. Kemudian dari situ kita bisa lihat gedung di sebelah kanan. Dari gerbang utama masuk, terus ada gedung di sebelah kanan, ada gedung pertama itu, kita tepatnya kantornya ada di situ, di LP3 gitu. Kemudian nih Dek Puspa, mungkin ada yang penasaran, kalau tutor sebaya nih ya, kegiatannya tuh sebenarnya di LP3 tuh ngapain aja sih gitu. Mungkin bisa diceritakan sedikit kepada teman-teman di sini. Kali aja teman-teman nantinya juga berminat gitu ya bergabung di LP3 dengan tutor-tutor yang lain. Silahkan Dek Puspa. Terima kasih. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kepada teman-teman peserta dari pelatihan soft skill membangun self leadership di tengah pandemi. Saya Puspa dari salah satu tutor sebaya tahun 2020. Tutor sebaya di Pusat Pengembangan Karir dan Bimbingan Konseling tugas untuk tim akademik dan administrasi dalam kegiatan pelatihan maupun job fair seperti tahun lalu. Dari kegiatan-kegiatan pelatihan ini, jadi tutor sebaya itu membantu bisa administrasi dalam pembuatan sertifikat maupun sebagai MC, moderator, dan lain-lain seperti itu. Dan juga kami juga biasanya ada jadwal tiketnya. Kalau misalkan ada tidak kuliah online seperti ini, kita biasanya ada jadwal piket di LP3 sehingga apabila ada keluhan ataupun membutuhkan pelayanan dari kami siap seperti itu. Ya, jadi lumayan banyak juga ya kegiatan-kegiatan yang bisa kita ikuti sebagai tutor sebaya di LP3 seperti itu. Nah, kemudian juga teman-teman tidak perlu khawatir karena kita sebagai tutor juga walaupun kita sebagai tutor di LP3 itu tidak akan mengganggu proses perkuliahan kita. Jadi jadwal yang disepakati pun itu tidak waktu kita ada jadwal kuliah ataupun sedang kita lagi kondisi yang maksudnya mengganggu aktivitas kuliah itu enggak kayak gitu. Jadi sudah benar-benar dipertimbangkan dan disepakati bersama gitu ya Dek Puspa ya. Ya mungkin karena waktunya sudah cukup panjang gitu langsung saja ke agenda selanjutnya yaitu pemaparan seputar pusat karir. Silahkan kepada Dek Puspa untuk memaparkan. Oke, selamat datang peserta pelatihan soft skill tahap 7 membangun self leadership di tengah pandemi. Pusat Pengembangan Karir dan Bimbingan Konseling LP3 Universitas Negeri Semarang tahun 2020 pada hari ini 10 November 2020. Selanjutnya, nah, Pusat Pengembangan Karir dan Bimbingan Konseling ini memiliki visi dan misi. Di antaranya yaitu visi menjadi pusat pengembangan karir dan bimbingan konseling yang unggul dan terdepan dalam rangka mempersiapkan mahasiswa dan alumni Universitas Negeri Semarang menghadapi persaingan dunia kerja yang mendukung pembangunan nasional dan kemajuan bangsa dan negara. Sedangkan misi dari Pusbang Karir dan BK yang pertama yaitu meningkatkan daya serap alumni Universitas Negeri Semarang terhadap dunia kerja meliputi instansi pemerintah, berbagai lembaga usaha, industri. Dan yang kedua yaitu membantu mahasiswa dan alumni Universitas Negeri Semarang mengatasi hambatan pencapaian karir dan pengembangan diri melalui layanan bimbingan dan konseling. Sehingga nama dari pusatnya pun menjadi pusat pengembangan karir dan bimbingan konseling sesuai dengan visi dan misi dari pusat tersebut. Selanjutnya, nah berikut merupakan tugas pokok dan fungsi dari Karir dan BK. Yang pertama yaitu menyelenggarakan layanan konseling individual, klasikal, dan karir. Yang kedua, membantu pengembangan kepribadian, karakter, soft skill mahasiswa untuk mencapai catur sukses mahasiswa. Yang ketiga yaitu membantu pemecahan persoalan akademik yang dialami oleh mahasiswa. Yang keempat, mengembangkan kemampuan adaptif dalam tantangan zaman. Dan yang terakhir yaitu mendukung kebijakan universitas. Selanjutnya.
Nah, berikut struktur organisasi Karir dan BK. Yang paling atas merupakan Kepala LP3 atau penasihat, yaitu Bapak Dr. Nabionto, MSI, yang merupakan kepala. Lalu selanjutnya itu Kepala Pusat Karir dan BK, Bapak Dr. Eko Sutraptono, MPT IPM, dan lalu ada tim akademik, ada Bu Nur Siam, dan juga Bu Binti Israfin, lalu juga ada staf administrasi dan keuangan, yaitu Mbak Meliana Kusuma Dewi SPD, lalu juga ada petugas daya yang membantu dalam pelaksanaan kegiatan Pusbang Karir dan BK. Selanjutnya. Nah, ini berikut merupakan gambaran dari struktur organisasi Pusbang Karir dan BK. Nah, ini merupakan program kerja yang sudah terlaksana dan yang sudah dilaksanakan oleh Pusbang Karir dan BK dan juga sudah diikuti oleh mahasiswa, alumni maupun umum. Yaitu ada pembekalan calon wisuda program sarjana, yaitu ada PPK atau pelatihan persiapan karir tahap 1, 2, 3, 4, 5, 6. Lalu juga ada pelatihan soft skill, yaitu ada pelatihan digital marketing, personal branding, digital literasi, ada job interview, dan etika dalam bekerja daring. Lalu juga ada analytical thinking and problem solving, lalu juga ada pelatihan mengenali berbagai jenis psikotes. Lalu juga ada kami merupakan program TOT dan pendamping kemahasiswaan yang terdiri dari pembekalan tutor-sebaya, sehingga saat tutor-sebaya itu sudah dilantik maka juga ada pembekalannya. Lalu yang kedua yaitu ada TOT, dosen yang berlisensi EDJ US, itu sudah dilaksanakan juga. Lalu juga ada pelayanan konseling sesi 1 dan 2 yang sudah dilaksanakan. Lalu juga ada bursa kerja daring, kemarin sudah ada kampus hiring 1 dan 2, dan yang kedua itu baru dilaksanakan hari Senin, ini kan hari Selasa baru kemarin. Lalu juga ada company gathering 1 dan 2 secara daring juga. Sedangkan program kerja yang sudah dilaksanakan saat ini yang merupakan pelatihan soft skill, yaitu membangun self leadership di tengah pandemi. Selanjutnya, ya, masih ada program kerja mendatang yang akan diselenggarakan oleh Pusbang Karir dan BK untuk mahasiswa dan alumni UNES tentunya, namun juga kami terbuka untuk umum. Yaitu masih ada untuk ini, pembekalan calon wisuda program sarjana, kami masih ada PPK tahap 7 yang masih rencana, namun tanggal 20 November insya Allah semoga terlaksana. Lalu juga masih ada pelatihan soft skill yang akan diadakan, yaitu pelatihan excellent in customer service pada tanggal 12 November, lalu juga ada pelatihan soft skill siap kerja pada tanggal 18 November. Lalu juga masih ada bursa kerja daring, yaitu pengembangan web job virtual. Selanjutnya. Nah, ini merupakan pamflet untuk webinar series ke-18, yaitu untuk pada hari Kamis mengenai tips for success to be an excellent customer service. Dan selain ini juga masih ada itu lowongan kerja yang diadakan oleh PT Infomedia Nusantara, yaitu lowongan menjadi customer service. Nantinya pamflet itu akan di-share di grup nantinya. Lalu juga masih ada pelatihan, yaitu untuk pada tanggal 18 November 2020 nantinya pada hari Rabu, yaitu mengenai preparation for administrative test and job interview oleh Ibu Ratnasari Kurniawati dari PT Estra Autoparts. Maka jangan lupa untuk teman-teman semuanya yang sudah mengetahui untuk pada tanggal 12 dan 18 November nanti masih ada pelatihan, maka kalau misalkan mau ikut bisa kabar-kabar ke teman-temannya. Karena apa sih? Karena ini gratis dan juga sangat bermanfaat sekali. Jangan sampai kita menyesal nantinya saat akan lulus, kita nggak punya sertifikat, kita nggak punya ilmu, kita bingung kita akan kerja apa, kita kurang mengetahui mengenai dunia kerja, maka penting sekali untuk mengikuti pelatihan karir ini. Karena apa? Pusat ini itu dibentuk ya untuk melayani mahasiswa dan alumni, jadi jangan sia-siakan kesempatannya. Selanjutnya, nah, ini merupakan layanan konseling online yang diadakan oleh Pusat Pengembangan Karir dan BK. Kemarin kan ada layanan konseling ya, webinar. Nah, selain itu juga kita melayani apabila ingin konsul secara pribadi bisa menghubungi melalui telepon maupun WA ke
821 3475 1110. Lalu juga kita ada web karir@mail.unes.ac.id. Lalu juga kita pantengin terus nih IG-nya Karir Unes, yaitu @karirunes. Karena di situ bakal di-share mengenai kalau misalkan ada lowongan kerja ataupun acara-acara dari karir, maka bisa up to date. Nah, jangan sampai kelewatan dan tetap mengikuti kegiatan kami dan semoga berkenan, menyukai dan juga dapat mengambil manfaat dari pelatihan-pelatihan maupun layanan-layanan dari Pusat Pengembangan Karir dan Bimbingan Konseling. Selanjutnya, nah, terima kasih dari Karir Unes kepada mahasiswa dan alumni Universitas Negeri Semarang yang sudah bersedia untuk tetap mengikuti pelatihan kami, layanan kami, dan kegiatan-kegiatan kami. Semoga nantinya kita semua dapat mendapatkan manfaat nantinya. Amin, amin, amin. Terima kasih, cukup dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembalikan kepada moderator, Kak Ferianti. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak untuk Dek Puspa yang tadi sudah memaparkan dengan sangat jelas ya teman-teman semua. Ya, selanjutnya adalah sebelum kita memasuki ke acara inti, jadi perkenalkan, tadi saya belum perkenalan juga, saya Ferianti di sini. Saya yang nantinya akan memandu jalannya acara sebagai moderator. Nah, nanti ketika acara silahkan teman-teman bisa menyimak dengan baik isi dari pemateri kita. Kemudian juga mungkin jika berkenan teman-teman biar feel-nya itu kerasa ya seminat bisa buka kameranya mungkin biar secara lebih jelasnya seperti itu. Nah, karena pada saat nanti acara kita juga ada sesi foto bersama gitu ya. Jadi silakan teman-teman semua persiapkan diri gitu ya, mungkin biar nanti waktu buka kamera teman-teman sudah siap untuk sesi foto bersama seperti itu. Dan saya ucapkan selamat datang juga kepada Bu Nur Siam yang sudah bergabung. Selamat pagi, Bu. Terima kasih telah bergabung bersama kami. Pagi, Dek Ferianti dan teman-teman semua. Ya, bagaimana kabarnya Ibu? Alhamdulillah, baik. Alhamdulillah. Ya, demikian ya. Oke, selanjutnya kita masih menunggu peserta yang lain juga. Ya, kita sebelum sambil menunggu teman-teman yang lain mungkin ya, saya akan ngobrol lagi dengan Dek Puspa ya, Dek. Oke, tadi kita lanjutkan obrolan kita yang tadi seputar karir UNES. Nah, sebenarnya kalau di Tutor Sebaya ini akan diadakan rekrutmen lagi kapan, Dek Puspa? Untuk lebih jelasnya itu belum tahu ya Mbak, maksudnya tanggalnya kapan ataupun bulan kapan, karena kondisi sekarang yang masih serba online, sedangkan misalkan untuk rekrutmen sendiri kami lebih apa ya istilahnya lebih cocok atau sesuai jika rekrutmen itu dilakukan secara langsung, karena kita lebih mengetahui bagaimana karakter ataupun bagaimana pembawaan dari calon tutor sebaya ini. Ya, jadi silakan ditunggu saja ya teman-teman stay tune terus di IG-nya Pusat Karir. Jadi nanti ketika ada open recruitment, teman-teman bisa langsung mengetahui informasinya seperti itu. Ya, kemudian nanti teman-teman jangan lupa juga di akhir acara ada absensi juga, itu tuliskan nama teman-teman dengan benar karena akan dijadikan nama di sertifikat teman-teman gitu. Ya, sudah hadir pula bersama kita Bapak Eko Supraptono. Selamat hadir Pak Eko. Ya, oke. Good morning. Assalamualaikum semuanya. Waalaikumsalam. Ya, oke. Gimana? Sudah bisa dimulai acara? Acara sudah bisa dimulai atau masih menunggu narasumber? Iya, kebetulan mungkin sebentar lagi nggih Pak Eko. Nggih. Oh, sebentar lagi.
Oke, oke. Bapak Baik. Eka, bagaimana kabarnya, Pak? Semoga sehat selalu. Ya, alhamdulillah sehat selalu, ceria, gitu ya. Apalagi di tengah-tengah para mahasiswa, mahasiswi itu, waduh, jadi serasa muda ini ya, Bu Nur ya. Nih, Bu Nur siang sudah sarapan pagi ini semuanya. Alhamdulillah sudah. Alhamdulillah, Pak. Ya, syukurlah. Ini di kampung apa di kos-kosan ini adik-adik mahasiswa? Kalau saya sedang di kos-kosan, Pak. Oh ya, kalau Bu Nur mah di rumah sendiri itu enggak di kos-kosan. Nggih, Pak. Ya, Mbak Dwi, di mana posisi Mbak Dwi? Mbak Dwi Nur Rahman, di mana? Di rumah, Pak. Oh, di kampung Di rumah. halaman ya. Ada siapa aja nih sudah hadir ini para tutor sebaya yang hebat-hebat ini? Oh, ada adik-adik Ada Mas mahasiswa ada. Ali, Iya, Mas Ali ada. Mbak Fah. Iya, ini saya sapa adik-adik mahasiswa yang sudah hadir di sini. Mungkin ada mahasiswa saya ya di kelas kuliah ya. Ada saudara Hikmatul Ngacung juga sini ayo. Oke, saudara Muhammad Rifki, saudara Maulana Zaki, saudara Saifullah, ya, saudara Intan ada, saudara Mbak Fahma selalu siap ada ya, saudara Faiz, oke, ya, cakep-cakep ya hari ini ya. Kemarin gimana Pak? Kemarin lebih cakep lagi. Iya, Bu narasumbernya udah sampai belum di sini? Oke, sebentar, Bapak. Saya cek dulu, ya, Pak. Oh ya, oke. Ya oke lah. Adik-adik yang 60. Ini saya kemarin minta tolong supaya di flyer dikasih tulisan door prize lah. Yang ikutin atau untuk beli vitamin ya. Ya Mas Ali ya. Ya oke Mas Ali ini Baru kali. baru kali ini. Weh. Oleh panitia ada webinar itu di share infonya ya. Sehingga tidak terlewatkan acara-acara yang sangat bagus ini ya. Gitu. Saudara Saadillah ini ya. Oh, Saadillah ini. Halo, Saadillah. Halo. Ya, bagus. Gimana ini? Iya. Kelihatannya di rumah ya Anda ya, sedang di rumah. Iya, Ya? di rumah. Mana desonya? Kota, Pak. Oh, kota ya, sorry. Iya. Ya, kota mana ini? Kota Tegal, Pak. Oh, kota Tegal ya? Iya. Iya. Ya, kalau ke Semarang tolonglah bawa tahu peletok, bawa pilus. Iya, siap, Pak. Tahu sekalian, Pak. Ya. Bawa jintul. Bawa apa ya, yang khas Tegal yang enak-enak itu ya. Oh, itu apa, bawa ondel-ondel ya. Ondel-ondel, Pak. Onde-onde. Kamu Tegalnya mana sih, Mas? Kejambon, Pak, kota. Oh, dekat rumah sakit ya. Iya, dekat Jambon ya. Jambon. Sudah sering ikut webinar ini enggak ya? Yang kemarin hari Jumat itu loh, Pak. Yang pertama, yang pembicaranya Mbak Lina kalau nggak salah itu. Oh gitu. Terus ya. Yang ini.
terkesan sama narasumbernya? Ya terkesan, Pak. Banyak ilmu yang bisa didapatkan. Oh? Aduh, internet saya nggak stabil ya? Iya, Pak. Ini suaranya putus-putus tadi. Ya. Jadi suara saya nggak stabil nih. Memang ada tertulis di sini. Ya. Baik. Ini saya tanya mahasiswa yang ini ya. Ya, Mas? Ya, Pak. Moga bilang. Oke, Bapak dan Ibu sekalian, Pak Eko, saya mohon izin. Sepertinya ini sudah bisa kita mulai, Pak. Oke, mungkin langsung saja kita akan mulai kegiatan pada pagi hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Bapak Dr. Ngabianto MSI selaku Ketua LP3 Universitas Negeri Semarang. Yang terhormat Bapak Dr. Eko Supraptono MPD selaku Kepala Pusat Pengembangan Karir dan Bimbingan Konseling Universitas Negeri Semarang. Yang saya hormati Bu Binti Isrofin MPD dan Bu Nursiam MPH selaku tim akademik. Yang saya hormati Ibu Triana Rahmawati. Pagi hari ini, perkenankan saya membacakan susunan acara pada webinar series ke-17. Acara yang pertama yaitu pembukaan, acara yang kedua laporan kegiatan oleh tim akademik, acara yang ketiga sambutan oleh Ketua Pusat Pengembangan Karir dan Bimbingan Konseling sekaligus membuka acara yang keempat penutup, acara yang kelima penyampaian materi, dan acara yang terakhir adalah tanya jawab. Marilah kita buka webinar series ke-17 ini dengan tema membangun self-leadership di tengah pandemi dengan bacaan basmalah bersama. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, berikutnya acara yang kedua adalah laporan kegiatan oleh tim akademik. Kepada Bu Nursiam dipersilahkan. Terima kasih, Dek Ferianti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi a'tona sihah wal afiyah walajistama'na fi hadhihi sa'ah wa sa'ati mubarakah wassalatu wassalamu ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Aduh. Selamat pagi, salam sih Kepala Pusat Pengembangan Karir dan Bimbingan Konseling LP3 UNES, Bapak Dr. Eko Supraptono MPD, yang saya hormati pula Ibu narasumber, Ibu Triana Rahmawati. Selamat pagi Ibu Triana. Terima kasih atas kehadirannya, nggih Bu. Dan segenap panitia serta adik-adik tim tutor sebaya yang telah membantu terlaksananya acara hari ini sehingga dapat berjalan dengan baik. Dan yang saya banggakan pula Dek moderator ya, Dek Ferianti yang akan memandu acara hari ini serta adik-adikku semua yang saya banggakan peserta webinar seri ke-17. Terima kasih atas kehadirannya, partisipasinya yang sangat baik ini. Nah, terima kasih saya ucapkan atas kesempatan yang diberikan untuk memberikan laporan kegiatan acara di hari ini.
Kegiatan webinar hari ini merupakan program pokok dan rutin dari Pusat Pengembangan Karir dan juga Bimbingan Konseling sebagai upaya pengembangan soft skill untuk mahasiswa. Izin melaporkan bahwa kegiatan webinar ini diikuti oleh sekitar 100 mahasiswa, mungkin nanti lebih, dan juga dibuka untuk umum dengan narasumber kita, Ibu Triana Rahmawati. Beliau adalah owner Homi, founder Youth Project, dan founder Gria Schizofren. Terima kasih kepada tim yang telah mengundang beliau untuk menjadi narasumber. Saya rasa beliau sangat tepat untuk memberikan kita materi tentang membangun self leadership di tengah pandemi. Tujuan kegiatan di pagi hari ini adalah memberikan bekal soft skill kepada adik-adik mahasiswa dalam mengarungi kehidupan kampus dan tentunya juga nanti mempersiapkan mahasiswa untuk menghadapi segala tantangan setelah mereka terjun di masyarakat dan juga untuk terjun di dunia kerja setelah lulus. Keberhasilan seseorang dan kesuksesan adik-adik semua mungkin tidak hanya ditentukan oleh hard skill, tetapi juga ditentukan oleh soft skill. Banyak orang mungkin yang punya kemampuan yang biasa-biasa aja, tetapi mereka mampu mencapai di titik puncak kesuksesan karena mereka mempunyai soft skill yang sangat bagus. Sehingga beruntunglah adik-adik semua yang hadir di pagi hari ini untuk belajar dari narasumber yang sangat ahli. Nah, kami berharap kepada Bapak Eko Supraptono sebagai Kepala Pusbang Karir dan BK untuk memberikan adik-adik semua arahan dan juga bimbingan agar mereka dapat memanfaatkan momen ini untuk menimba ilmu yang sebanyak-banyaknya dari Ibu narasumber. Demikian yang dapat saya sampaikan atas segala kekurangan dalam penyelenggaraan acara hari ini. Saya mohon maaf. Semoga kita dapat memanfaatkan ilmu dengan sebaik-baiknya. Selamat mengikuti webinar, adik-adikku. Manfaatkan kesempatan ini dengan baik agar kita sukses di masa yang akan datang. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, saya kembalikan ke Dek Ferianti. Halo, Dek Ferianti. Mas Ali, mungkin bisa dibantu, Mas Ali? Iya, mohon maaf Ibu, saya baru saja terkendala sinyal. Ini alhamdulillah sudah. Oh iya. Ya. Sudah, saya kembalikan ke Dek Ferianti. Mic-nya, ayo. Oke, sebelumnya saya ucapkan mohon maaf sekali karena sinyal saya baru saja bermasalah. Saya ucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya kepada Ibu Nur Siam yang telah memberikan laporannya. Kemudian, acara yang selanjutnya adalah sambutan oleh Ketua Pusat Pengembangan Karir dan Bimbingan Konseling, sekaligus membuka acara. Kepada Bapak Eko, dipersilahkan. Baiklah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, yang saya hormati Ibu narasumber atau Mbak aja ya, Mbak Triana Rahmawati, owner Humi, founder Youth Project, founder Gria Schizofren.
Ini namanya hebat sekali ya. Perlu kita contoh ini ya, tentu produk-produknya, jasa-jasanya yang dilayankan kepada klien tentunya sangat berkualitas. Yang saya banggakan, saya sayangi adik-adik mahasiswa peserta webinar series yang ke-17, yang mana kita menggelar tema membangun self leadership di tengah pandemi. Ya. Kemudian yang saya banggakan juga adik-adik student staff, para tutor sebaya yang sangat giat sekali membantu, mensupport berjalannya program-program di pusat pengembangan karir dan bimbingan konseling. Dan terkhusus kepada tim akademik, di sini yang sudah hadir Mbak Ibu Nur Syam, kemudian ada Bu Binti, tapi mungkin ada di belakang layar sana ya. Kemudian juga ada Mbak Dewi selaku host ya, dan seluruh komponen yang membantu kami semuanya. Marilah pertama-tama kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala nikmat kesehatan, nikmat waktu, dan nikmat kemauan kita untuk selalu menggali ilmu pengetahuan dari waktu ke waktu. Suatu modal dalam menggapai cita-cita di masa depan Anda semuanya, dan tentu berlelah-lelah mencari ilmu itu adalah sebuah anjuran agama ya, di mana orang yang berilmu itu akan selamat dunia dan akhirat. Ya, tentunya didasari dengan nilai-nilai iman dan takwa. Salawat dan salam semoga senantiasa terlimpahkan kehadirat junjungan kita Nabi Agung, Nabi besar, Nabi Muhammad SAW yang telah sangat luar biasa menuntun kita di dalam jalan yang penuh dengan cahaya. Pertama saya ucapkan selamat datang ya kepada Ibu atau Mbak Triana Rahmawati di Zoom webinar series ke-17 Pusat Karir. Saya menggarisbawahi apa yang disampaikan oleh Ibu Nur Syam tadi, bahwa membangun kompetensi, membangun soft skill itu bagian yang amat penting dalam rangka menuju karir di masa depan. Apa yang disampaikan sangat tepat sekali, dan tentu mari kita sama-sama untuk membangun diri ya. Tema kali ini sangat relevan sekali dan sangat bagus ya, adik-adik yang hari ini berkesempatan hadir di sini. Anda orang-orang pilihan, orang-orang yang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala pada hari ini diberi kesempatan ini ya. Karena pusat karir dengan segala upayanya yang didanai oleh dana pemerintah, tentunya kita kembalikan layanannya untuk adik-adik mahasiswa. Jadi kalau flyer ini telah beberapa hari lalu viral di mana-mana, terutama di lingkungan Sivitas Akademika UNES, kemudian mereka mungkin tahu, mereka mengerti, tetapi belum bisa join. Ini juga kita doakan mudah-mudahan ketidakjoinannya itu karena memang memiliki tugas-tugas lain yang sangat penting, terutama dalam rangka mungkin menyelesaikan tugas-tugas perkuliahan ya. Tapi bagi adik-adik yang mungkin ya masih belum tertarik, tetapi males-malesan, kita doakan kemalesannya akan segera lenyap dari permukaan bumi ya. Dari permukaan badannya, sehingga dia akan siap sedia membangun diri sebagai seorang leader di tengah-tengah tantangan zaman. Oke, ya.
tantangan zaman sekarang kita itu era pandemi, tentunya memang di era pandemi ini segala lini kehidupan agak terpengaruh ya. Jadi beda dengan zaman normal. Nah, mudah-mudahan kita akan segera kembali ke zaman normal ya, setelah mungkin ditemukan vaksin yang bisa melenyapkan atau mempertahankan kekebalan tubuh kita terhadap serangan virus corona. Nah, adik-adik sekalian, bahwa kita perlu sadar bahwa hari ke hari, ya kan, kita selalu berada di dalam sebuah tantangan zamannya. Ya, di adik-adik nanti mungkin 10 tahun mendatang sudah tantangan zamannya berbeda. Karena itu mulai siapkan hari ini. Maka ada sebuah pepatah juga, atau mungkin juga saya baca sebuah buku yang berbunyi tomorrow is today. Ya. Apa itu tomorrow is today? Dari esok ke sekarang, artinya bahwa membangun dari esok yang sukses itu dimulai from now, from today. Jadi kalau today-nya Anda itu leha-leha, maka kedepannya Anda menjadi orang yang tidak mencapai sukses, gitu. Maka sekarang berlelah-lelah sajalah, asik dengan segala kegiatan how to develop yourself, how to build yourself, to be the best, ya. Preparing yourself to catch your idea, untuk menangkap cita-cita Anda ke depan. Jadi kalau Anda hari ini mengikuti materi dari Mbak Triana Rahmawati, ini tidak sia-sia. Anda akan diberikan tips-tips ya, Anda akan diberikan strategi-strategi, materi-materi yang mungkin yang jelas itu materi yang sangat signifikan untuk pengembangan diri Anda. Ya. Karena itu jangan sia-siakan. Nanti banyak bertanya-tanya lah, jangan malu-malu ya. Jadi kalau Anda ingin ke depannya seperti apa, barangkali pertanyaannya juga bisa berlanjut di luar forum webinar. Jadi kepada Mbak Triana, mohon ya kesediaan, ketulusan melayani adik-adik mahasiswa yang sekarang ada di sini untuk berlanjut. Mungkin pertanyaan ke Japri ya, Mbak Rahma, saya kok begini-begini ya, nggak pede kalau berbicara di depan orang gitu ya. Tapi saya pedenya hanya berbicara di depan pacar saya. Wah, itu kan perlu diberikan satu tips-tips bagaimana ya. Karena adik-adik semua ini harapan bangsa, jadi manusia-manusia unggul, lulusan sarjana ya, lulusan universitas, di mana menjadi harapan tumpuan bangsa Indonesia. Nah, menggelar topik dengan membangun self leadership itu merupakan satu hal yang menurut saya relevan, signifikan, dan dibutuhkan oleh kita semuanya. Ya. Kalau membaca berbagai literatur tentang pengembangan diri ini asik loh, ya. Jadi nanti Mbak Triana ini akan secara oral tentunya. Tapi Anda saya harapkan untuk terus berlanjut membaca buku-buku yang memiliki dampak bagi pengembangan diri Anda. Ada banyak buku-buku juga yang mungkin nanti Mbak Triana kalau punya buku bisa di-share ya di sini ya. Bukunya apakah dalam bentuk cetak atau dalam bentuk e-book, itu kita mohon Pusat Karir diberi sebagai satu koleksi lah gitu ya. Ada juga buku yang seperti self driving ya, yang ditulis oleh Profesor Rinal Kasali, itu juga sangat bagus itu. Bagaimana diri kita itu menjadi driver untuk diri kita tampil ke depan gitu ya. Jangan jadi sebagai suatu passenger saja atau penumpang.
Kalau penumpang kan leha-leha, makan-makan, sambil tiduran di kendaraan, itu ya begitu-begitu aja. Tapi kalau driver, itu memang dia akan matanya selalu tajam ke depan, melihat kiri kanan, waspada, kakinya berjalan, tangannya bekerja, gitu ya. Kemudian otaknya memikirkan keselamatan kita semuanya, si penumpang. Seperti itu kira-kira kalau Anda menjadi leadership buat diri sendiri. Ya. Nah, saya mohon Mbak Triana, mohon bantuan panjenengan yang sangat pengalaman, membina atau mengawal adik-adik mahasiswa ya, karena ini saya lihat namanya Gria Season Friend ya, Pak. Ini artinya bahasa mana ya? Si bahasa Belanda atau bahasa Jerman ini ya. Kemudian ada Youth Project. Ini Youth Project itu tentu orientasinya adik-adik muda, generasi muda. Jadi Mbak Triana ini punya pengalaman banyak membina adik-adik semuanya. Ya. Nah, saya kira ini satu hal yang patut kita tindak lanjuti ya. Mungkin Mbak Triana kesempatan lain bisa kita kemas webinar berikutnya ya. Rela hadir di tengah-tengah kita semuanya ya. Karena pusat karir ini ya butuh dukungan dari mitra-mitra luar kampus agar bisa eksis melayani atau menggelar program-program yang kita miliki. Tanpa ada kemitraan dengan luar, ya sulitlah berkembang secara optimal ya. Terima kasih Mbak Triana yang telah rawuh. Terima kasih kepada adik-adik yang bersedia ada di ruangan ini. Dan kalau adik-adik masih juga mungkin ingin invite teman-teman bergabung di sini, silakan aja ya. Dan panitia tolong kalau ada peserta susulan dilayani aja, di-invite supaya ikut bergabung di sini. Dan nanti segera setelah acara selesai, ya mungkin free sertifikat dan lain-lain diparingi, dikasih. Oh ya, ini mungkin ada adik-adik dari mahasiswa universitas di sekitar kota Semarang ya. Selamat datang ya di grup webinar seri 17 ini. Dan catatlah agenda-agenda kami, ikut aja lah, karena ini semuanya untuk kepentingan kita semuanya. Ya. Kalau ada di sana tertulis, wah ini harus bayar, jangan dipikir bayar, tapi sama-sama menyumbang sebuah perjuangan. Ya, infak untuk berjuang. Kalau Anda membayar itu kan namanya kita sedang transaksi jual beli, tapi bahwa kalau ada angka rupiah yang tercantum di sana semata-mata untuk membantu sebuah perjuangan. Kalau anggaplah ini acara ini sebagai sebuah jihad, Anda juga membantu sebuah proses perjuangan jihad ya. Karena itu dapat ibadah, dapat pahala. Baiklah, saya kira mungkin kiranya tidak tepat kalau saya panjang-panjang menyampaikan sambutan. Dengan seizin para peserta semuanya, dengan seizin Mbak Triana Rahmawati dan seluruh tim akademik, acara pagi hari ini tentang ini pengembangan soft skill dengan tema membangun self leadership di tengah pandemi. Mari kita ucapkan kalimat tasmiyah bersama-sama sehingga kita buka acara ini. Mari kita mulai dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Ya, acara webinar series ke-17 dari Pusat Pengembangan Karir dan Bimbingan Konseling Universitas Negeri Semarang dengan tema membangun self leadership di tengah pandemi, dengan narasumber utama Mbak Triana Rahmawati. Dengan ini saya nyatakan dibuka secara resmi. Dan akhir kata, barangkali sambutan saya banyak hal yang tidak tepat. Saya mohon maaf yang
setulus-tulusnya. Selamat mengikuti kegiatan webinar untuk adik-adik mahasiswa yang saya sayangi, dan sukses selalu, salam sehat selalu, dan saya doakan Anda semua dengan memperoleh ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala, menggapai cita-cita masa depan yang cemerlang. Terima kasih. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya ucapkan terima kasih banyak kepada Pak Eko yang sudah memberikan sambutan sekaligus membuka acara pada pagi hari ini. Acara yang selanjutnya adalah sesi foto bersama. Ya, kepada Bapak Eko dan Ibu yang sudah telah hadir, silahkan kepada teman-teman juga untuk membuka kameranya. Ya, silahkan. Udah kelihatan tuh Dek di situ? Oke, kelihatan Pak. Ya, siap ya. Wajah Ya, saya itu rambutnya udah protol. Oke. Ya, teman-teman dari tutor yang mau memfoto screen-nya, apakah sudah siap ya? Iya, oke. Foto-foto. Ayo Ya, adik-adik, fotonya bisa disetorkan ke calon mertua ya. Siap. Ya, silakan siapa dari tim tutor yang akan memfoto screen? Mungkin Mas Ali? Ya, siap Mbak. Ya, silakan Mulai dihitung dari Mas Ali. halaman pertama ya. Halaman pertama ini udah on cam semua. 1, 2, 3. Kemudian halaman kedua. Ini masih banyak yang belum. Ayo teman-teman bisa on cam dulu sebentar. Mungkin cuma 1 menit. Ini halaman yang kedua. 1, 2, 3. Lanjut halaman keempat. 1, 2, 3. Halaman terakhir. 1, 2, 3. Oke, sudah. Ya, baik, terima kasih semuanya karena sudah membuka kameranya ya. Oke, langsung saja tanpa berlama-lama, kita akan memasuki acara yang selanjutnya, yaitu penyampaian materi. Nah, sebelum penyampaian materi dimulai, saya akan membacakan nih CV dari pemateri kita, Ibu Triana Rahmawati, yang sangat luar biasa. Riwayat pendidikan dari SMA Pusaka Nusantara 2 Bekasi, S1 Sosiologi FISIP UNS, dan S2 Sosiologi FISIP UNS. Pengalaman organisasi, Sekretaris Menteri Humas dan Jaringan BEM UNS, Menteri Luar Negeri BEM UNS, Ketua Divisi Kajian Strategis BEM UNS, dan di tahun 2014 Kepala Bidang Diskusi dan Penalaran Himasos. Kemudian prestasinya sungguh luar biasa di sini, ada banyak sekali, dan saya akan membacakan beberapa. Yang pertama, delegasi UNS untuk HISAS Universitas Hokkaido, Sapporo, Jepang pada tahun 2015. Delegasi UNS untuk ICAC, ASEAN Youth Leader Association Manila, Philippines. Kemudian lulusan terbaik FISIP UNS, wisuda periode Desember 2015. Kemudian ada delegasi Kementerian Pemuda dan Olahraga untuk Kapal Pemuda Nusantara, Sail Tomini 2015. Peserta terbaik Sekolah Parlemen DPR RI tahun 2013, kemudian Best Delegate in Action Indonesia Against Summit 2013, kemudian Best Speaker Management Debat Competition Universitas Brawijaya 2014, peserta terbaik Sekolah Penerus Bangsa 2011, dan founder Grias Krizon, founder Dr. Bahari, dan founder Youth Project. Oke, tanpa berlama-lama kepada Ibu Triana Rahmawati, dipersilahkan. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Eko tadi sambutannya. Benar banget, kalau segala aktivitas itu kita jalankan sebagai niatan ibadah, kita bisa dapetin yang lebih dari itu. Aku bakal share-share secara pengalaman spiritual maupun sesuatu yang bisa terlihat seperti nominal untuk diskusi pada hari ini. Sebelumnya perkenalan dulu, nama saya Tria. Tadi udah dijelasin sedikit dari moderator. Terus habis itu sekarang saya mau masuk ke
Baterai Ya. itu ya, suaranya kok kecil. Kecil. Oh, suara saya kecil ya, Pak? Iya. Coba ya, coba cek. Coba tes dulu suaranya biar nyaman didengar. Oke, sebentar ya, Pak. Cek. Mendengung ini. Cek. Kalau kayak gini gede atau kecil ya, Pak? Ya, adik-adik gimana? Bisa kasih komentar? Iya, sudah lebih jelas, Ibu. Mbak ini bukan Ibu ya. Oh, enggak, mohon maaf. Panggil Mbak aja, biar lebih akrab. Siap, Mbak. Ya, sudah lebih jelas. Ya. Oke, kalau sekarang kayak gini udah lebih jelas? Ada. Oke. Terima kasih sebelumnya. Iya, saya emang udah punya anak, tapi emang benar kata Pak Eko, kalau kita mau akrab sama orang, panggilnya itu Mbak atau Mas. Aduh, mohon maaf ya, ini anak saya udah bangun. Apa-apa ya. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Jadi, Pak Eko, saya izin untuk mulai share screen. Terima kasih Pak Eko, tadi sambutannya luar biasa. Sekarang saya mau ngebahas tentang ini. Nah, membangun kepemimpinan diri di tengah pandemi. Kita sama-sama tahu ya kalau di pandemi ini semuanya serba susah karena posisinya adalah waktu pandemi ini berlangsung di bulan Maret itu saya sebagai mahasiswa S2 terus habis itu sebagai juga orang yang usahanya terdampak, bisnisnya terdampak di COVID, terus suami saya kan kerjanya di bidang pendidikan ya, untuk kayak bimbingan belajar itu juga terdampak. Jadi semua hal terdampak, baik yang kerja terdampak, yang wirausaha terdampak, saya sebagai mahasiswa juga terdampak. Karena emang sulit banget ketika kita harus mengubah sesuatu dalam waktu cepat, karena perubahannya itu begitu cepat dan tidak direncanakan. Nah, nanti karena saya dari sosiologi juga, saya akan membahas beberapa teori yang bisa membuat kita menyadari. Bentar ya, saya masih harus nyambung webinar lagi. Siap Pak Eko, terima kasih banyak ya Bapak. Nah, berikutnya saya mau mengenalkan tadi CV yang dibacakan itu adalah CV ketika saya masih kuliah. Nah, secara singkat sekarang itu adalah saya social enterprise. Social enterprise itu apa sih? Bisnis yang tidak hanya punya value soal profit, tapi juga mengedepankan dampak atau benefit. Nah, keduanya itu saya tempuh sejak saya semester 3 di sosiologi S1. Nah, sekarang saya mendalami lagi sosiologi S2 untuk mengembangkan jaringan dan modal sosial. Kayak gitu. Nah, saya sebagai perempuan, juga sebagai istri, saya sebagai ibu, dan saya punya asrama beasiswa, yaitu dampak dari bisnis saya di Happiness Family dan volunteer dari Creative Friend. Nah, next. Oke, sekarang social entrepreneurship-nya tuh apa sih? Nah, saya mau ngebahas dua ini dulu. Assalamualaikum, sebentar ya. Nah, dua ini tuh yang pertama adalah souvenir dan kemasan. Nah, souvenir dan kemasan ini adalah sesuatu yang sangat terdampak pertama kali ketika pandemi. Kita pasti tahu ya, ketika PSBB, kita tuh semuanya serba dilarang. Bahkan kayak nikah dalam jumlah banyak orang, kerumunan itu dilarang. Akhirnya dari situ kita jadi belajar bahwasanya tidak ada usaha yang tidak punya resiko. Semua usaha punya resiko. Bahkan salah satunya adalah usaha souvenir dan hampers. Nah, terus habis itu 1 bulan pertama saya ada di posisi yang saya kebingungan gitu. Saya bingung memimpin diri saya sendiri ketika usaha saya sendiri nggak bisa dipimpin. Kayak kacau karena situasi sosial yang berubah begitu cepat dan drastis tidak membuat kita punya persiapan apapun. Terus habis itu yang kedua, saya juga bingung memimpin diri saya sendiri karena semua usaha saya sifatnya itu terdampak. Rumah makan terdampak. Waktu itu saya masih punya usaha rumah makan. Rumah makan terdampak, souvenir terdampak, kado terdampak gitu.
semuanya terdampak. Nah, dari itu akhirnya saya menemukan 1 bulan kemudian setelah pandemi, saya menemukan di bidang kesehatan, yaitu Humi Essential Oil, kayak gitu. Teman-teman mohon maaf ya kalau anak saya ada bunyi-bunyi gitu. Soalnya tuh saya udah dari semester 1 kuliah tuh bawa anak ke kelas, tapi makin gede dia makin bisa bersuara, jadi mohon maaf ya. Nah, selanjutnya adalah, dampak sosial. Nah, kita kita tahu ya satu hal, yang kita harus tahu adalah saya tuh punya sekitar 20 sekian anak waktu corona itu datang. Nah, anak ini adalah anak-anak yang saya beasiswai kuliahnya, asramanya, dan lain-lain lah. Banyak hal, termasuk ada program exchange, program bahasa, dan lain sebagainya. Bentar, saya ini dulu bentar ya Mbak moderator, tolong ambil alih sebentar, saya mau titip anak saya dulu bentar. Oke, Ibu, silahkan. Ya, baik, kita tunggu sebentar ya, teman-teman. Biasa kalau orang sudah berumah tangga, sudah mempunyai anak, mungkin teman-teman juga kadang-kadang kan sekarang banyak ikut kuliah online gitu juga ya. Mungkin kadang-kadang juga kita melihat dosen kita pada bawa anak gitu ya, waktu seminar, bawa si kecil kayak gitu. Oke, kita tunggu sebentar ya, teman-teman. Sip. Oke, terima kasih Mbak Moderator. Selanjutnya saya lanjutin ya. Silahkan. Nah, jadi bisa dibayangin ya teman-teman, ketika waktu itu saya jadi pemimpin di asrama, karena kita pasti nggak cuma memimpin diri kita sendiri kan, kita yang bisa memimpin diri kita sendiri, pasti kita bisa memimpin karya-karya kita. Menurut saya, ujian leadership paling berat waktu itu adalah ketika saya punya 7 rumah kontrakan, karena asramanya itu saya semuanya ngontrak, bahkan rumah saya sendiri juga ngontrak. Nah, 7 rumah kontrakan itu tiba-tiba yang tahun 2019 itu ada 32 orang terhimpun di dalamnya, satu persatu lulus, terus tinggal sisa 24 orang atau 25 orang gitulah, terus tiba-tiba semuanya pulang karena pandemi ini membuat semua orang belajar dari rumah. Nah, di satu sisi, bisnis mengalami penurunan yang begitu drastis. Di sisi lain, mahasiswanya ini pada pulang, dan nggak ada yang tahu dulu kan pandemi diprediksi bulan Juni, Juli udah selesai ya. Ternyata berlanjut. Nah, di sini kita harus berusaha untuk mengambil keputusan. Apakah rumahnya dilanjut, tapi udah terlanjur bayar kontrakan, sifatnya 1 tahunan. Kalau misalkan anaknya pulang, tapi barang-barangnya ditinggal. Terus habis itu, kalau misalnya anaknya disuruh ngambil barangnya, terus nanti kalau tiba-tiba ada kuliah offline gimana gitu. Kalau misalkan tiba-tiba UNS jadi masuk kuliah, kebayang nggak sampai sini betapa bingung seorang pemimpin, ini baru ngurus 25 orang. Bisa dibayangkan ya, pemimpin perusahaan skala besar yang dia harus memimpin dirinya mengambil keputusan dan kebijakan, tapi dampaknya berimbas ke banyak orang. Kalau saya ngambil keputusan, dampaknya tuh berimbas ke 25 anak mahasiswa saya. Anak mahasiswa yang saya beasiswai di Happiness Family. Tapi kalau misalnya pemimpin pemerintah ngambil kebijakan, itu pasti kan yang kena 250 juta orang. Nah, betapa self leadership itu emang benar-benar menjadi kuat dan digali di saat pandemi ini. Apakah kita hanya mengutuk? No. Karena kalau kita hanya mengutuk, kita mau nyalahin siapa? Pemerintah nggak bisa disalahin. Kenapa? Karena kita juga tahu dong ini musibah yang tidak dihadirkan dari kebijakan politik. Tapi ini sesuatu dari faktor kesehatan. Akhirnya, saya memutuskan untuk tidak ada cara lain kecuali saya menemukan model bisnis baru yang relate sama pandemi ini. Nah, pandemi ini kan kita juga nggak paham ya, pandemi ini tuh sebenarnya akan berakhir kapan, tempo waktunya kapan, kira-kira orang cuma tahu cara mengurangi itu pakai masker, jaga jarak, kayak gitu. Nah, dari situ saya yang mengalami kebingungan berusaha untuk mencari satu dari webinar. Nah, webinar yang saya ikutin adalah webinar yang saya butuhkan. Webinar yang saya butuhkan adalah webinar tentang kajian bisnis di era pandemi. Kan banyak banget tuh praktisi atau peneliti, atau waktu itu juga Sandiaga Uno kayak pebisnis besar gitu, mereka mengadakan webinar secara gratis, diundang oleh komunitas-komunitas. Nah, itu ngebuat kita bisa belajar. Kita belajar banyak di situ. Satu hal, kalau webinar yang bisa kita ikuti adalah webinar yang memang kita terapkan secara keilmuan.
Kalau kita mau ngikutin webinar 100, tapi kita prakteknya 0, ya nggak akan ada perubahan dalam hidup kita. Sebulan pertama, itu semua aktivitas saya, semuanya ditemani dengan webinar. Mulai dari pertama, itu waktu itu kuliah rasa webinar. Terus habis itu webinar-webinar yang gratisan itu, tidak hanya diserap secara keilmuan, tapi diaplikasikan. Dulu, semua speaker webinar bilang, usaha yang bisa sustain dan pintu gerbang pertamanya pandemi, itu adalah usaha kesehatan. Lah background saya itu adalah sosiologi, nggak ada kesehatan-kesehatannya. Tapi saya lebih takut kalau saya harus mengeluarkan 25 anak ini dari rumah asrama saya, gara-gara saya nggak bisa bayar kontrakan. Jadi pandemi itu berjalan, tapi tagihan-tagihan itu juga tetap berjalan. Next, akhirnya inilah yang dikatakan revolusi kehidupan. Nah, saya sebagai orang sosiologi melihat perubahan sosial secara drastis, tidak ada yang bisa dilakukan kecuali kita mengikuti perubahan itu dengan cara melakukan usaha yang juga lebih drastis lompatannya. Nah, revolusi itu apa sih? Sesuatu yang berubah secara cepat dan mengubah struktur yang sangat mendasar. Nah, itulah yang dikatakan revolusi. Lah, ketika revolusi sosial terjadi, harusnya revolusi kehidupan kita sebagai seorang leader untuk diri kita sendiri itu juga berjalan. Gimana sih caranya? Nah, saya memulai dari inspirasi yang ada di sekitar saya. Ketika anak saya lahir, saya tuh dikado diffuser terus sama essential oil. Waktu itu saya tuh karena anak pertama, jadi saya tuh nggak tahu ini tuh ketika anak itu batuk dan pilek, ikhtiar apa sebagai seorang ibu dan ayah. Nah, waktu itu suami saya tuh ngeluarin diffuser sama essential oil digunakan untuk membantu anak saya membantu berabil dan works. Jadi ketika seluruh pembicara webinar mengatakan usaha tren kesehatan adalah usaha yang sekarang bisa diterima, itu ngebuat saya cuma kepikiran jualan itu doang. Nah, yang kedua, kita kan punya yang namanya modal sosial, modal relasi, kepercayaan. Nah, kebetulan di bootcamp, jadi sewaktu saya hamil gede gitu, bootcamp. Nah, di bootcamp itu saya ketemu sama pengusaha minyak esensial oil, tapi dijualnya tuh ekspor. Nah, saya ngambil lokal, saya pakai uang yang saya punya, dan saya pakai bekal yang saya punya setelah webinar 1 bulan, dari bulan Maret ke April. Di bulan April, saya mendirikan Humi Essential Oil bersama dengan teman saya. Nah, dari Humi Essential Oil ini, akhirnya kita bisa survive dan bisa melewati pandemi jadi lebih punya impian dan tujuan. Kenapa? Karena ini yang pertama adalah produknya dicari. Dalam 3 bulan pertama aja 1.000 produk sudah terjual dan terkirim ke keluarga-keluarga di Indonesia. Siapa yang membeli? Ibu-ibu yang khawatir juga kalau keluarganya kenapa-napa karena corona ini gitu. Jadi gini, ada kata-kata gini, bisnis yang sustain adalah bisnis ketakutan. Kita takut sakit, makanya kita cari hal-hal yang sifatnya tentang kesehatan. Kita takut bodoh, makanya kita cari universitas yang terbaik, berapapun harganya kita mahal. Yang berapapun harganya kita bayar. Kita takut kita takut jelek, makanya kita ke bisnis kecantikan. Kayak gitu. Nah, dari situ teman-teman, ketika ada sesuatu isu yang mengandung ketakutan-ketakutan, berarti di situ ada peluang bisnis sebenarnya. Nah, sekarang kalau ngomongin di era pandemi, kita sebenarnya ngomong setidaknya 3 hal yang harus bertahan. 1, ketahanan leadership diri, kita menguasai diri kita sendiri untuk kita mengedukasi kalau ini tuh kondisinya lagi kayak gini, kita harus bersabar. Karena leadership diri itu akan menjaga juga kesehatan mental kita. Ketika kesehatan mental kita terjaga, setidaknya seharusnya kesehatan fisik kita juga terjaga. Kedua adalah ke ekonomi. Kalau fisik kita sehat, tapi kita nggak makan, itu kan juga bisa berdampak ya. Dan yang ketiga adalah kesehatan community. Jadi ketika pandemi itu, saya filter banget orang-orang yang saya follow. Kenapa? Karena ketika misalkan orang-orang yang di media sosial itu isinya cuman hal-hal yang sifatnya negatif vibes, itu akan ngaruh banget ke diri saya gitu. Nah, terus habis itu, mode bertahan itu yang saya gunakan, dan mode bertahan ini bukan berarti tidak berinovasi. Nah, jadi kenapa bisa berinovasi? Karena di sini kita tahu, kalau dunia berubah, terus kita yang nggak mau berubah, terus
kita yang akan digilas sama perubahan. Itu teori dari perubahan sosial. Terus yang kedua adalah kemampuan memimpin diri di tengah pandemi itu. Saya pakai teorinya biopower. Teori biopower itu mengatakan bahwasanya orang yang bisa mengontrol orang lain adalah orang yang bisa mengontrol dirinya sendiri. Dia yang bisa membangun kesadaran tentang apa yang dia alami, tentang lingkungan yang dia rasakan, tentang situasi yang membuat dia harus dengan sadar mengambil keputusan. Contoh, saya sadar nih, saya sadar waktu itu kalau saya tuh secara ekonomi kurang mumpuni. Nah, saya sadar kalau saya bisa bangkit dengan cara pendidikan. Tapi pendidikan di mana di kampus negeri, saya tuh ditolak kayaknya 5 atau 7 kali deh. Saya pernah daftar di UNES juga ditolak. UNS itu saya daftar 3 kali. Tahun depannya baru diterima. Tapi karena saya punya biopower, atau biopower tuh kayak kekuatan untuk empowering diri kita sendiri, dan berusaha untuk menaikkan ambang nyeri. Ambang nyeri itu sederhananya kayak gini. Ketika saya mau lahiran, saya kan takut banget sakit. Nah, saya tanya ke dokter saya. Terus saya bilang kayak gini, "Dok, kalau misalkan lahiran itu sakit nggak ya?" Nah, dokternya itu jawabnya bukan sakit atau nggak sakit. Jawabnya gini, "Bu, lahiran itu tergantung ambang nyerinya masing-masing." Ambang nyeri itu apa, Dok? Ambang nyeri adalah ada orang yang yang baru jatuh, lecet sedikit, udah ngerasa sakit. Ada yang orang yang udah berdarah-darah dijahit, tapi ngerasa nggak kenapa-napa. Itu bukan masalah dari fisiknya, tapi dari perasaan dia untuk menerima itu. Jadi ketika itu saya ngerasain, oh berarti saya harus naikin ambang nyeri saya. Konsisten untuk berpikir bisa ini nggak sakit, ini nggak apa-apa. Nah terus akhirnya bisa sakit nggak? Iya sakit, tapi kita bisa ngelewatinnya. Kita tahu itu sakit, kita nggak menolak rasa sakit itu, tapi kita bisa ngelewatinnya. Kenapa? Karena kita sadar kalau ini bukan nggak sakit, tapi kita bisa melewatinya. Gitu. Nah, gimana caranya kita punya biopower? Kita punya mindfulness. Mindfulness itu apa nih? Saya kemarin baru belajar sama Mbak Ayu Kartika Dewi. Saya satu bootcamp, mentornya Mbak Ayu Kartika Dewi, yang staf sus milenial untuk presiden. Mbak Ayu Kartika Dewi itu bilang kayak gini, mindfulness tuh intinya adalah kita bisa acceptance dulu, menerima kondisi hari ini. Nggak denial aja. Kalau orang udah bisa menerima, dia nggak akan menyalahkan orang lain. Boro-boro nyalahin orang lain, dia tahu ini tidak disebabkan oleh orang lain. Dan dia tahu dia harus mengambil kebijakan keputusan. Menurut saya, dulu tuh saya pernah kan lulus kuliah, terus saya tuh langsung jadi pimpinan di sebuah tempat makan dengan investornya tuh orang yang lumayan menguasai aset properti lah di kota Solo. Lah terus habis itu, saya kan biasa kuliah mimpin mahasiswa, tiba-tiba kuliah mimpin pekerja, worker. Itu nggak mudah banget. Ketika saya lulus kuliah langsung mimpin worker. Saya harus mengevaluasi orang, padahal saya nggak enakan orangnya. Saya harus mengevaluasi kinerja, padahal saya toleransi banget sama kekurangan orang lain. Nah, tapi di situ saya kayak ngerasa terusik ketika pencapaian dari hasil kerjanya itu nggak maksimal, karena saya harus bertanggung jawab ke investor yang memberi kepercayaan. Nah, terus saya tanya sama kakak tingkat saya, katanya CEO di dunia ini atau pemimpin-pemimpin di dunia ini punya yang namanya good habit in the morning. Jadi kayak kebiasaan yang baik di pagi hari. Ada yang membangun pagi harinya dengan berdoa, ada yang membangun pagi harinya dengan berolahraga, ada yang membangun pagi harinya dengan membaca buku. Saya sadar banget kesalahan saya waktu itu adalah membangun pagi hari dengan membuka media sosial. Jadi sesuatu yang sudah dikendalikan oleh orang lain. Media sosial isinya itu hidup orang lain ya. Jadi hidup kita pagi hari udah dikendalikan sama orang lain. Ngelihat pencapaian orang lain, kita nggak pernah menjalaninya dan kita iri. Dan terus habis itu ngerasa tertekan ketika teman saya enjoy gitu kerjanya kayaknya, tapi saya ngerasa tertekan ketika kerjaan saya kayaknya nggak maksimal. Nah, dari situ saya ngubah kegiatan pagi saya adalah kegiatan untuk self-bonding. Mendekatkan diri saya ke orang. Jadi saya setiap pagi nggak akan buka handphone sebelum saya mandi, sebelum anak saya mandi, sebelum makan, sebelum rumah bersih. Jadi diri kita udah beres dulu, kita udah, bahkan kalau pagi hari suami saya itu setelah baca Quran, dia baca buku, habis itu baru kita makan dan lain sebagainya. Itu ngebuat kita punya kontrol dalam hidup kita. Pagi hari katanya itu menentukan satu hari kita. Jadi kalau pagi hari kita udah kacau, satu hari kita akan kacau. Bagaimana kekacauan di tengah pandemi ini dihadapi dengan kekacauan kebiasaan-kebiasaan buruk. Itulah biopower ketika ngebuat saya sadar kalau hidup mulai dari pagi hari.
Kedua, setelah kita punya biopower, punya kemampuan untuk menganalisis apa yang terjadi dan acceptance ke diri kita sendiri, kita harusnya punya self-leadership. Leadership itu apa sih? Kepemimpinan. Artinya apa? Artinya kita tahu kita harus memimpin orang lain yang itu nggak nyaman, tapi kita memilih itu sebagai tujuan. Nah, berikutnya, ketika kita, salah satu skill dari leadership itu kan mengayomi. Lah, orang nggak mungkin udah mengayomi kalau dia nggak adaptif sama orang lain. Dia egois, nggak mungkin bisa. Lah, terus habis itu skill adaptifnya itu gimana sih bisa berkembang? Contoh, seperti yang tadi di awal saya udah bilang, pandemi ini berjalan ketika saya lagi kuliah. Lah, kuliah ini saya dibeasiswai sama NGO. NGO-nya terdampak pandemi. Bisa dibayangkan ya, NGO-nya terdampak pandemi yang dimana beberapa beasiswa akhirnya di-stop, termasuk beasiswa saya. Jadi 2 semester aja. Nah, beruntungnya ketika pandemi ini, saya tuh ngerasa kayak, saya tuh waktu itu gini, saya tuh daftar nggak ya? Ada yang namanya sistem keringanan pembiayaan SPP. Saya mikir, daftar nggak? Karena saya tuh sampai rektor, itu tuh kenal, ngerti nggak maksudnya? Jadi kayak, saya tuh takutnya malu gitu. Kok saya orang-orang yang peran dan statusnya itu adalah social enterprise, tapi malah minta keringanan di kampus gitu. Padahal keringanan itu kan kecenderungannya ada orang tidak mampu. Saya tuh galau banget sampai akhirnya saya daftar di hari terakhir itu hari yang udah di-extend. Jadi pendaftarannya di-extend. Ya udah akhirnya setelah saya daftar besoknya diwawancarai sama WD3. Saya yang bagian kemahasiswaan WD. Nah, terus di WD3 itu bilang gitu. Mbak, kenapa ngajuin keringanan? Pasti kan orang nanya why-nya. Why kamu ngajuin keringanan? Terus saya jawab secara jujuriah. Saya bilang kalau saya mengajukan keringanan untuk berjaga-jaga. Jaga-jaga kalau suami saya di PHK. Jaga-jaga kalau misalnya pandemi ini tidak selesai di bulan Juli. Jaga-jaga kalau misalnya saya di bulan semester 3 ini udah submit jurnal, udah bisa payment jurnal, dan bisa semprot, jadi uangnya bisa dialokasikan ke sana. Saya jujur ya. Jujur adalah salah satu cara untuk kita bisa acceptance dan mengkomunikasikan ke orang lain dengan sebaik-baiknya komunikasi. Karena komunikasinya itu suaranya dari hati. Waktu itu saya galau banget. Saking galaunya tuh saya kayak berkali-kali nanya, saya daftar nggak ya, extend ini daftar nggak ya? Akhirnya saya tuh dapat keringanan 50% bayar. Nggak cuma saya doang, tapi banyak karena ini kebijakan menteri. Nah, singkat cerita, teman-teman saya itu kayak iri. Nah, mereka datang ke kampus, mereka bilang kayak gini, kok saya nggak dipotong 50%, tapi saya dipotong. Nah, saya itu siapa? Disebutin nama dan NIM-nya. Padahal saya itu di kampus tuh kenal, karena saya aktif dari semester 1. Bayangin. Nah, terus habis itu dia bilang, lah ini Mbak Trianya daftar keringanan, kamu daftar nggak? Enggak. Loh, kenapa kamu menuntut sesuatu yang kamu sendiri nggak mau usahain itu? Kayak gitu. Nah, dari situ aku belajar satu hal. Kita memang harus punya beberapa plan sebenarnya kalau kita mau iri sama orang lain. Nah, yang kedua adalah di bulan setelah saya waktu bayar SPP itu, di bulan itu juga suami saya dapat pengumuman mutasi, pindah tempat kerja dari Solo ke Jogja. Padahal kalau kita pindah tempat kerja berarti kan juga pindah semuanya. Pindah mulai dari rumahnya, kehidupan sosialnya dan lain sebagainya. Tapi kita gimana waktu itu kita membangun biopower itu hanya dalam waktu yang sangat singkat. Karena hari ini pindah mutasi, iya atau enggak, besok mulai kerja. Iya diambil atau enggak diambil, habis itu besok mulai kerja. Ya udah kita bilang waktu itu, oke, kita value-nya adalah lebih baik kita tetap bareng-bareng karena kita nggak pernah kerja terpisah. Ya udah, terus habis itu yang kedua, kalau masalah uang, kita mungkin bisa ngirit ya. Pandemi ini membuat kita terbiasa irit ya. Tapi kalau keluarga kita udah berantakan, itu nggak ada biayanya yang dibutuhkan untuk nge-recovery keluarga yang berantakan tuh besar banget. Akhirnya kita memutuskan untuk pindah. Jadi pindah juga rumahnya, pengeluaran lagi. Terus habis itu caranya untuk adaptif gimana? Yang pertama adalah mengkomunikasikan ke banyak pihak. Kalau kondisi kita sekarang berpindah, terus kita bilang yang punya kontrakan, kalau kondisi kita bisa bayar tapi tempo 3 kali, terus habis itu kita kondisikan ke diri kita sendiri, ayo kerja lebih keras lagi. Kayak gitu. Nah, itu. Karena kalau ngomongin self-leadership, sebenarnya cara kita memimpin diri kita sendiri untuk memenuhi kehidupan kita sendiri. Kayak gitu.
Next, berikutnya. Nah, significance of the project. Jadi salah satu tips sederhana yang aku bisa kasih untuk secara praktis, tools-nya adalah membuat 3 hal ini. 1, kita tahu scoop-nya. Kita tuh misalkan, oke, scoop-nya tadi kan kita lagi ngomongin tentang diri kita sendiri. Kita kan ada kebutuhan sandang, pangan, papan. 3 hal itu dulu deh. Nah, kita berusaha untuk memenuhi, kalau dari teori Maslow juga kan ngomongnya kebutuhan paling terdekat itu adalah kebutuhan yang paling bawah, sandang, pangan, papan. Kayak gitu. Nah, sandang, pangan, papan itu harus dipenuhin dulu. Nah, untuk memenuhi sandang, pangan, papan apa? Oh, kita harus berdaya secara ekonomi. Terus habis itu, gimana caranya berdaya secara ekonomi? Nah, kita punya resources. Apa sih resource? Resource itu adalah modal. Kalau dalam sosiologi itu ada teorinya Pierre Bourdieu. Bourdieu mengatakan kita punya 4 modal. 4 modal itu yang ngebuat kita, itu adalah resource. Contoh, modal yang pertama yang saya punya waktu itu, saya kayak bikin mapping modal. Nah, modal yang pertama adalah saya punya modal sosial. Saya punya teman yang punya yang punya usaha ekspor essential oil. Terus habis itu saya punya teman yang dia itu jago buat cari supplier untuk kita stok barang. Kita kerja sama. Jadilah tuh perusahaan 1 bulan aja. Jadi 1 bulan aja saya nggak nerima uang. Habis itu saya langsung bulan berikutnya bisa langsung dengan lega. Karena cash flow-nya jalan. Cash flow itu apa? Uang masuk dan uang keluar dari usaha kita. Terus resource yang kedua, yaitu modal budaya. Modal budaya itu apa? Modal pengetahuan. Pengetahuan itu apa? Didapatkan dari belajar, pengalaman dan lain sebagainya. Nah, terus habis itu yang ketiga, jangan lupa kita punya batas waktu, time. Artinya apa? Artinya kita waktu itu bikin manajemen krisis atas pandemi ini dengan cara setidaknya kita bisa bertahan hidup 6 bulan ke depan. Jadi kita ngitung berapa kebutuhan kita 6 bulan ke depan, bikin strateginya ke bawah. Kayak gitu. Jadi waktu itu mimpinya bukan kaya, tapi mimpinya adalah bisa bertahan hidup setidaknya 6 bulan ke depan. Nah, itu caranya. Selanjutnya, dampak dari self-leadership. Ketika kita punya self-leadership, sekarang kita ngomong dulu deh. Self-leadership yang banyak orang yang mereka kesulitan gara-gara mereka nggak punya self-leadership. Nah, self-leadership mereka itu terganggu gara-gara banyak faktor. Nah, faktor yang pertama adalah faktor ketidakmampuan mereka menguasai mereka sendiri. Contoh ya, saya sering banget tuh nemuin anak-anak mahasiswa, mereka bilang gini, kayak rasanya tuh susah banget di pandemi ini ketika mereka harus kuliah online, tapi mereka juga nggak punya pendapatan karena kuliahnya di rumah. Terus saya bilang, ya udah usaha gitu. Terus mereka bantuin usaha. Terus habis bilang, capek banget ternyata ketika usaha sambil kuliah. Ya, terus jawabannya adalah kalau nggak capek, orang tua kita itu nggak marah-marah ketika kita belajarnya nggak serius. Kalau nggak capek, orang tua kita itu nggak marah-marah ketika melihat kita malas-malesan. Karena nyari uang itu capek, bertahan hidup itu capek, itulah yang ngebuat orang tua kita seneng anaknya itu bisa survive di kampus dan lain sebagainya. Nah, self-leadership adalah kemampuan juga untuk mengukur resiko. Jadi contoh ya, aku tahu ketika waktu, contoh banget nih, waktu aku kuliah, waktu itu kan aku dapat beasiswanya ketika hamil gede. Terus aku bilang, nanti ketika kuliah aku pasti punya anak, gimana ya gitu. Nah, terus habis itu, dari situ aku belajar, oh nggak apa-apa, kata pemberi beasiswa aku nggak apa-apa. Terus aku habis itu aku komunikasikan ke kaprodiku. Terus habis itu kata kaprodiku nggak apa-apa, nanti anaknya dibawa aja. Bener. Setelah kuliah dapat sebulan, anakku lahir, sebulan aku itu istirahat, melahirkan, habis itu aku kuliah bawa anak. Bawa anak, kuliah benar-benar bawa bayi umur sebulan. Tapi apakah itu sulit? Enggak. Kenapa? Karena tahu resiko konsekuensi kalau kita bawa anak. Berarti gini, kuliah 7:30, siap-siapnya dari 4:30. Nyiapin pumpingnya, nyiapin susunya, nyiapin bajunya, popoknya, nanti kalau dia kedinginan gimana, kalau ini gimana, kalau itu gimana. Gitu. Iya. Terus habis itu, next. Tadi saya udah cerita yang soal ini.
ketika kita punya value, tapi diuji realita. Value-nya apa? Value tentang keluarga. Value kedua adalah value tentang penghematan, tapi realitanya kita nggak bisa berhemat, kayak gitu. Nah, berikutnya adalah, kita punya setidaknya 2 metode berpikir. Kualitatif, contoh, ya udahlah, bukan tentang seberapa banyak kita dapatnya, tapi seberapa berkah. Itu ngebuat kita tenang, karena kita tahu sesuatu yang menjadi rezeki kita, itu tidak akan meninggalkan kita. Sesuatu yang tidak menjadi rezeki kita, itu dikejar juga nggak dapat. Berikutnya adalah kuantitatif method, yaitu sistematis kemampuan dengan skill yang terukur dan pengalaman jam terbang. Contoh, itu juga mengukur kemampuan-kemampuan kuantitatif. Sebentar ya. Iya. Nah, kemampuan kuantitatif yang pertama itu adalah kemampuan untuk finance. Kemampuan yang kedua adalah kemampuan untuk nilai. Saya tuh kuliah nilai saya berapa sih? Itu diukur. Nah, kalau kualitatif itu kayak ya udah kita udah usaha dengan kekurangan kelebihan yang tadi udah kita kuantitatifkan, ya udah kita syukurin. Nah, ini namanya work life balance menurut saya. Ketika kita bisa ikhtiar seduniawinya tapi bisa meletakkan dunia seakhiratnya gitu. Nah, step by step-nya. Step by step-nya yang pertama adalah 1, deep talk with yourself. Jadi kita harus senantiasa ngomong ke diri kita sendiri. Nah, biasanya dilakukan di good habit in the morning tadi yang aku bilang. Nah, itu. Jadi hari ini kita tuh mau ngapain sih? Kayak gitu. Nah, yang kedua adalah setelah kita punya kemampuan ngobrol sama diri kita sendiri dan menguasai diri kita sendiri, kita punya kemampuan yang mindfulness by power. Kemampuan menyadari apa yang kita alami dan kemampuan mengambil keputusan dari apa yang sudah kita alami. Nah, ketika kita udah bisa melakukan step yang kedua, kita bisa self-empowering. Jadi self-empowering itu gimana? Kita meng-empowering diri kita sendiri untuk melahirkan karya. Lah, kalau karya pasti orientasinya help each other. Artinya apa? Kita membantu orang lain. Contoh, Bumi Essential Oil yang saya keluarin itu bulan kedua, jadi saya launching bulan Agustus. Bulan Juli itu udah ada puluhan ibu yang bergabung untuk mereka berikhtiar mencari rezeki dari situ. Saya berarti Bumi Essential Oil awalnya membantu diri saya. Ternyata pada akhirnya bisa membantu orang lain selain customer, yaitu mitra. Mitranya siapa? Para ibu. Terus habis itu yang kedua, self-empowering. Ketika saya kuliah, saya sadar kuliah ini adalah kebutuhan saya. Tapi ilmu yang saya pelajari kuliah itu ditujukan untuk membantu orang lain. Kayak gitu. Nah, Gria Schizophrenia itu adalah komunitas muda peduli pada masalah kejiwaan. Jadi saya tuh nge-handle lebih banyak laporan tentang mental illness pandemi ini. Yang berikutnya adalah don't overthinking. Nah, jangan overthinking. Kenapa? Ketika kita melakukan lebih banyak berpikir daripada berbuat, akhirnya overthinking. Kenapa? Karena kemampuan berpikir kita lebih cepat daripada kemampuan kita bertindak. Artinya berpikirlah step by step, laluilah step by step, dan terimalah prosesnya agar kita bisa mindfulness sama diri kita sendiri. Ini urutannya ya. Jadi ini urutan. Pertama adalah kita bisa ngobrol sama diri kita sendiri, kita tahu kenapa kita hidup dan untuk apa kita hidup. 5W 1 hal lah. Aku ini kenapa ya hidup dan untuk siapa hidup, sampai kapan ya aku hidup dan bagaimana cara aku hidup, kayak gitulah. Terus yang kedua adalah mindfulness. Mindfulness itu adalah kita udah paham dengan ngobrol di diri kita sendiri, kita acceptance sesuatu yang sifatnya dari luar. Oh, sekarang kondisinya kayak gini. Nah, yang ketiga, lakukan empowering dengan cara belajar, nuntut ilmu, berkarya, berbisnis, bikin webinar, apapun. Bisa jadi orang-orang yang panitia webinar yang saya ikutin dulu tuh mendapatkan yang namanya amal jariah, ilmu bermanfaat. Karena webinarnya gratis, tapi bisa memberdayakan diri saya. Kayak gitu. Kenapa? Help each other itu akan membuat kita gimana ya? Kita ngerasa seneng kan kalau orang lain seneng. Lah, itu yang namanya bahasa empati. Astagfirullahaladzim. Tarik nafas. Next, berikutnya adalah susah ya, susah. Tapi bisa. Kalau orang pesimis, bisa, tapi susah. Jadi gini, kita tahu ya susah. Terima dulu, iya susah. Tapi bisa. Kayak gitu. Nah, terus habis itu jadi kesimpulannya adalah pandemi ini menjadi sulit karena revolusi sosial terjadi begitu cepat akibat
COVID. COVID itu kan penyakit yang orang khawatir akan meninggal. Jadi menular dan meninggal kayak gitu. Yang kedua, self leadership step by step yang udah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Humairah. Nah, berikutnya adalah lahir karya di balik corona. Ya, sorry banget ya. Udah nih, udah terakhir. Ya, Mbak, siap. Ya, soalnya tadi dia tuh tidur, terus kebangun gara-gara tadi suaranya kurang kenceng. Nah, aku kencengin, terus dia bangun, akhirnya error. Aduh, mohon maaf ya, mohon maaf. Oke, yang berikutnya adalah pandemi bagi orang optimis adalah peluang. Tapi bagi orang pesimis adalah alasan untuk menyalahkan orang lain. Kayak gitu. Nah, ini bagi perspektif aja sih. Nah, udah kamu ambil alih dulu ya, moderator. Tolong. Iya. Stop share. Ya, baik. Terima kasih banyak kepada Mbak Tria atas penyampaian materi yang luar biasa gitu ya. Dan adiknya juga ikut seminar ya. Ya, baik. Itu sesi selanjutnya adalah tanya jawab ya bagi teman-teman yang mempunyai pertanyaan serambi menunggu Mbak Tria juga dengan adik kecil, dengan anaknya. Silahkan teman-teman bisa ditulis di kolom chat ya. Atau kalau mau juga bisa secara langsung untuk di-unmute gitu. Ya, silahkan. Untuk teman-teman bisa ditulis dulu di kolom chat. Ya mungkin yang masih bingung gitu ya, terkait mungkin yang sekarang sebagai mahasiswa mungkin juga bergabung dalam organisasi gitu, terus masih bingung menemui masalah-masalah gitu seputar leadership gitu di organisasi, atau mungkin yang mempunyai usaha dan usahanya itu sekarang terhambat oleh COVID juga, terdampak oleh COVID, gimana caranya mungkin bisa bisa mengembangkan usahanya di tengah COVID, seperti itu, bisa tanya-tanya langsung kepada Mbak Tria. Silakan bisa ditulis di kolom chat. Ya, silakan. Ini ada pertanyaan yang masuk juga. Kami tampung terlebih dahulu. Bisa diketikkan. Ya, ini sudah ada pertanyaan yang masuk. Mungkin yang lainnya mau bertanya tadi seputar biopower gitu, atau seputar mindfulness, yang belum paham bisa ditanya. Banget ya, maaf semuanya. Terus Ya, silahkan bagi teman-teman yang lain. Ini sudah masuk dari dari Saifullah mungkin. Tadi yang ingin bertanya Mbak Resti Wahyuni, silahkan bisa dituliskan di kolom chat. Oke. Ya, Mbak Tria, ini mau langsung dijawab satu persatu, abang dulu, Mbak. Ya, aku langsung jawab aja ya, mumpung kondusif suasananya. Ya, Mbak. Saya bacakan saja ya, Mbak. Oh ya, ada di... Ya, siap. Ya, yang pertama pertanyaan dari Saifullah. Izin bertanya, Kak, saya Saifullah. Mau menanyakan bagaimana tips membangun kepercayaan kepada orang atau klien pada masa pandemi saat ini. Silahkan, Mbak. Oke. Terima kasih sebelumnya. Saya sekali lagi mohon maaf ya. Mohon maaf. Saya tuh udah nyiapin anak saya tuh dari pagi.
Tapi ya gitu, itu sesuatu yang nggak bisa dikontrol ya, karena orang lain. Nah, berikutnya saya akan jawab dulu. Gini Mas Saiful, ketika ditanya bagaimana cara membangun kepercayaan kepada orang klien pada masa pandemi ini. Nah, saya mau share ini dulu, sebentar, saya mau share PPT, karena bagaimana cara membangun kepercayaan kepada orang atau klien. Oke, sebentar ya. Nah, berikutnya, bentar. Oke, saya share screen dulu. Jadi gini. Nih, Mas Saiful. Jadi, kalau orang-orang beli di produk kami, itu nggak cuman dia tahu apa produk yang dijual dan berapa harganya. Karena ini bukan karena kami percaya bisnis yang baik adalah bisnis yang transfer value. Nah, jadi gimana caranya? Yang pertama adalah kita kasih tahu apa sih yang kita jual. Pasti yang kita jual tuh ini loh gitu. Yang kedua adalah kita mengenalkan. Jadi kita kasih tahu siapa sih pendirinya dan yang harus bertanggung jawab sama produk ini. Kenapa ya terus kenapa produk ini tuh lahir? Kayak gitu. Ini adalah value kami yang ini berusaha untuk kami salurkan atau kami transfer ke customer. Bukan buat apa-apa, tapi buat apa ya? Bukan buat apa-apa, tapi buat kami adalah storytelling. Orang itu paham tentang riwayat dari perjalanan bisnis ini menjadi penting. Jadi orang bisa melihat orang itu bertumbuh juga. Nah, dari ini kita kasih tahu, kita akan menyapa mereka dengan siapa, dan mereka akan menyapa kita dengan apa. Kayak gitu. Jadi kayak orang minta price list, tapi isinya tuh ada kayak gininya. Kita kasih tahu kalau kita punya jaminan garansi yang tidak diberikan oleh tempat yang lain. Tapi kita nggak perlu mengunggulkan diri kita dengan menjatuhkan orang lain. Jadi fokus aja pada keunggulan diri kita. Ini kalau ke customer ya. Terus habis itu yang kedua adalah kita kasih tahu apa kelebihannya, karena kita bermitra jadi ada free ongkir, karena kita sudahin misalkan orang beli tapi udah dikasih semuanya. Nah, berikutnya kita jelasin lagi cara menggunakan. Jadi kayak kita punya lagi media terpisah, yaitu ada kayak bimbingan untuk cara menggunakan produk ini. Nah, kita kasih tahu juga kalau kita itu adalah bisnis yang mengempowering ekonomi perempuan yang udah tersebar nih, ada di Sumatera, ada di Aceh, ada di Bangka, ada Sulawesi, Kalimantan, di Jawa, berapa persentasenya kita sampaikan secara jujur. Terus selanjutnya kita kasih tahulah produk-produknya. Kayak gitu. Jadi orang itu bisa menikmati bisnis kita kayak lagi diceritain sama ownernya. Yang bikin siapa ini? Ownernya. Kenapa? Karena owner yang paling paham kenapa dia ngelakuin atau ngejual hal ini. Kayak gitu. Nah, jadi ini juga bisa menjadi cara untuk kita membangun kepercayaan ke investor. Kak Tria, waktu pandemi ini dapat investor nggak? Enggak. Kenapa? Karena saya nggak pengen memulai sesuatu yang lagi krisis dengan tanggungan kepercayaan dari yang kayak gini. Kalau saya tuh prinsip, saya kerja sama investor. Saya nggak pengen investor itu rugi. Karena saya nggak pengen rugi, saya tuh kayak apa ya, kayak all out banget lah. Apa yang saya tuh kayak benar-benar berusaha untuk menjawab kepercayaan investor. Jadi ketika misalnya usaha, jadi waktu itu saya usaha rumah makan A. Nah, saya tuh memproyeksi usaha rumah makan A ini rugi dari penjualan 3 bulan terakhir. Saya bilang, ini kondisinya rugi Pak, saya punya ide A. Nah, saya pitching nih, pakai kayak gini konsepnya. Apa yang dijual, kenapa dia ini menarik, kira-kira exit bisnisnya itu bisa menghasilkan berapa juta per bulan, kayak gitu. Clear, kita mengkomunikasikan itu clear, karena ini malah uang. Nah, terus akhirnya investor saya itu waktu itu ngeluarin sekitar, kalau di total itu ada kali ya, sekitar 250 juta. Terus habis itu saya mengembalikan 250 juta plus kerugian dari warung sebelumnya, plus kerugian waktu saya dulu lagi belajar, itu kan saya nge-training, kayak di usaha itu saya dilatih, nah itu masih rugi-rugi, itu dalam waktu 5 bulan aja. Jadi 250 juta plus kerugian sebelumnya itu udah kembali dalam waktu 5 bulan. Setelah 5 bulan, 2,5 tahun berikutnya itu cuman untung.
Jadi saya tuh tiap bulan tektokan sama investor tuh kayak gini. Assalamualaikum Pak, ini ya gaji Bapak bulan ini, transfer tuh 30 juta, 20 juta kayak gitu. Kebayang ya sampai sini. Jadi orang sampai hari ini saya udah punya anak nih dengan keribetan-keribetan yang tadi teman-teman lihat, itu saya tuh tiap hari tanya, Tria mau garap ide ini enggak? Tria ada ide enggak? Tria gini-gini. Jadi kayak gitu. Kenapa? Karena bisa menjaga kepercayaan. Ada satu pertukaran, the best currency in the world, yang tidak terlihat secara nominal, tapi berdampak maksimal adalah pertukaran kepercayaan. Kalau kita hidupnya udah nggak ditrusted atau nggak terpercaya sama orang lain, jangankan mau bangkit dari era pandemi, mau bangkit untuk membangun kepercayaan orang itu susah. Itu akhirnya saya selalu bilang ke anak muda, kalau kita masih muda, miskin wajar. Kalau kita muda tapi miskin kepercayaan itu kurang ajar. Artinya, satu-satunya yang bisa dijual sama anak itu selain skill adalah kemampuan attitude dan kepercayaan. Nah, kayak gitu. Jadi Mas Saiful, saya sendiri sih menerapkan fast, value fast. Fast itu kayak nilai-nilainya dari Nabi Muhammad ya, tablik, kemampuan bisa menyampaikan. Bukan soal dakwah ya, tapi kemampuan menyampaikan nilai itu adalah kemampuan juga yang dipunyai oleh Nabi Muhammad. Habis itu amanah, berarti kan ada faktor integritas, ada faktor kepercayaan, ada faktor hal-hal yang sifatnya itu dari orang lain ke kita, kita ke orang lain. Habis itu kayak fatonah pinter. Jadi saya kuliah dengan kerempongan-kerempongan itu tadi, tapi IPK saya itu 3,95. Sesulit dengan kayak gitu loh, bayangin di kelas, bawa anaknya nangis, kayak gitu. Tapi saya bisa dapat segitu. Kenapa? Karena saya nggak mau orang mengasihani saya karena saya punya anak. Tapi orang jadi menghargai saya karena saya punya anak. Kayak gitu. Jadi sampai hari ini saya juga nggak pakai ART. Kenapa saya mengempowering diri saya sendiri kalau anak itu solusinya ada di tangan kita. Kayak gitu. Bukan di tangan orang lain. Karena itu anak kita. Nah, bisnis juga sama. Jadi kalau ada orang bilang, bisnis buka nanti franchise-in aja, auto jalan. No. Kalau aku menurutku bisnis yang baik adalah bisnis yang dia masih dapat perhatian penuh sama ownernya. Gitu. Jadi kalau ditanya, gimana ya cara membangun kepercayaan di tengah pandemi? Kalau utang, udah susah, Nas. Semua orang tuh sekarang lagi krisis kepercayaan ke orang lain. Kenapa? Duitnya lagi sedikit. Tapi kalau misalnya kepercayaan itu ditransfer dalam bentuk-bentuk yang lain, misalnya, Mas punya proposal bisnis, ditawarin lah ke temen. Ya orang barangkali mau berpikir untuk investasi, tapi skalanya kecil. Karena kalau investasi skalanya besar, resikonya juga besar. Kayak gitu. Begitu, Mbak Moderator. Aduh, nama kamu siapa sih, Dek? Kok nggak enak banget aku nyapainnya Mbak Moderator. Ferry, Mbak. Nama saya Ferry. Oh iya, Ferry. Makasih, ya. Ferry. Begitu, Ferry. Iya, Mbak. Baik, itu tadi sudah dijawab dari Mas Saifullah. Kemudian ini ada pertanyaan lagi dari Muhammad Rifki Rahardian. Izin bertanya, untuk Mbak Tria, bisa kasih tips mengatur ekonomi versi Mbak di kala pandemi dan bagaimana cara bagi orang yang insecure? Tunggu deh, ini pertanyaannya kamu insecure-nya kenapa ya, Rifki? Coba dijawab pakai private aja ke message ke aku. Dan mengatur ekonomi ini ekonomi personal atau ekonomi interpersonal, contohnya kayak ekonomi bisnis, kayak gitu. Coba dijawab dulu di kolom chat ya, Rifki. Soalnya nggak bisa jawabnya kalau pertanyaan ini belum spesifik gitu. Lanjut, Ferry. Ya, Mbak. Kemudian ada pertanyaan dari Delano Hafiz Afdam. Izin bertanya, bagaimana cara menumbuhkan ide bisnis dan langkah awalnya, Kak? Sedangkan sebelum masa pandemi, untuk membuat bisnis itu sangat susah. Dan ini ditambah dengan masa pandemi, di mana semua dibatasi. Oke, Delano gini. Gimana sih caranya menumbuhkan ide bisnis? Caranya gini, pertanyaannya, kamu pernah berbisnis atau belum? Kalau kamu belum berbisnis, saranku jangan buka bisnis dulu di era pandemi ini. Tapi kamu bantuin orang-orang yang lagi buka bisnis di era pandemi. Ini bakal dapat banget nih pembelajarannya. Nah, kayak gitu. Karena kalau kamu, ada kan aku bilang 4 modal ya. Ketika modal kamu rendah di bidang modal pengetahuan, terus tiba-tiba kamu itu pengen langsung pengetahuan bisnis, terus habis itu ngambil resiko berinvestasi di bisnis. Aduh, aku rasa kalau nggak punya partner yang best, mending nggak usah. Karena gini, aku ngomong tadi 1 bulan aku mengempowering diri, habis itu mengambil keputusan, habis itu bulan berikutnya aku langsung bisa
bisa survive. Karena itu tahun kelima aku dari 2014. Ini udah tahun 2020. Jadi setiap hari di non pandemi aku udah terbiasa untuk menerima faktor-faktor yang sangat mengejutkan. Kayak misalkan harusnya kita untung, tapi gara-gara ada kesalahan di tim ini akhirnya kita jadi nggak untung. Kayak gitu-gitu aku udah biasa. Jadi aku juga udah biasa gini. Dan value-ku adalah aku tuh selama ini memegang prinsip 2 hal. Satu, prinsip harta kita adalah harta yang kita sedekahkan. Artinya apa? Aku percaya harta yang paling baik itu adalah harta yang kita sedekahkan ke orang lain. Lah semua bisnisku itu digunakan. Artinya kayak nih, ya kamu mah kalau bisnis pasti untung lah, kamu orang baik, kayak gitu. Ngerti maksudnya? Tapi enggak juga, itu enggak jaminan. Artinya apa? Artinya selama ini aku yakin investasi terbaik itu tetap investasi ke Tuhan. Kayak gitu. Makanya, karena kalau di sosiologi kan ada teori ini, the ethnic of Protestant. Jadi menggunakan semangat spiritual untuk, ya, ini udah langsung. Iya. Iya. Baik, serambi menunggu gitu ya. Ini udah ada beberapa pertanyaan. Kita tunggu lagi Mbak Trianya. Ini cukup banyak. Mungkin yang mau menambah tidak apa-apa. Aku kayaknya jawab tapi pakai. Ya. Ya, kita tunggu sebentar ya, teman-teman. Aku bisa jawab, tapi aku matiin video apa-apa ya, soalnya aku sambil mengerjakan yang lain. Ya, Mbak. Tidak apa-apa, Mbak. Iya. Oke, ini langsung aku jawab lagi, aku lanjutin. Saya bacakan lagi, Mbak. Oh, ya. Jangan, yang Delano belum beres. Jadi gini, Delano, kalau kamu punya ide bisnis, dan gimana cara mengawali langkahnya di era pandemi, gini, kalau aku cuma tanya satu hal, kira-kira Delano, kalau ini kamu punya ide bisnis dan kamu punya duit misalkan 10 juta, kalau kamu kehilangan 10 juta karena usahamu fail atau usahamu gagal, kamu siap nggak? Kalau emang kamu siap, lakukan. Karena ini pesennya Joska, dulu tuh Joska tuh bukunya tuh sampai khatam berapa kali ya aku baca itu, karena emang dia tuh secara pemikiran menurutku bagus, makanya mudah diterima. Perkara habis itu dia melakukan kesalahan dan dibully, yaitu kebiasaan orang Indonesia. Oke, sorry ya, Fer. Nah, itu kebiasaan orang Indonesia aja. Kalau ada satu kesalahan, kayak rusak semua nilai-nilainya. Tapi aku tetap mengambil nilai-nilai yang baik dari Joska. Nah, Joska tuh pernah bilang, bisnis atau hidup, itu ambillah resiko yang terukur. Yang terukur tuh gampangannya gini, ketika kamu kehilangan uang itu, kalau kamu nggak apa-apa, kamu nggak jadi stres, kamu nggak jadi gila, berarti kerjakan, lakukan. Barangkali bisa menguntungkan. Daripada uang itu hanya mengendap, itu pasti nggak akan jadi apa-apa. Kayak gitu, itu yang pertama. Terus kalau kamu nggak punya pengalaman, cari temenmu yang udah punya pengalaman dan kamu trust. Ingat juga, ada resiko kalau dia nggak amanah ya. Jadi ada resiko, kalau kita kerja sama orang, kita akan ada resiko kayak kecewa sama orang tersebut. Selain kita senang dengan orang tersebut, berarti ada resiko kita kecewa sama orang tersebut. Siap nggak? Kalau kamu kecewa sama orang tersebut. Kalau kamu nggak siap, mending nggak usah. Kayak gitu. Terus habis itu, gimana kalau di era pandemi semuanya dibatasi? Ingat, di pandemi ini semua dibatasi. Tapi ada bisnis-bisnis yang terbuka karena pandemi ini. Dulu bisnis kesehatan, itu kan orang, ya ampun, orang Indonesia tahu sendiri ya, awal-awal corona bilang, aduh corona di Indonesia minum tolak angin sembuh. Artinya apa? Orang Indonesia dulu sama kesehatan tuh enggak banget deh, enggak peduli banget. Tapi sekarang sangat-sangat peduli banget. Artinya, jangan fokus pada satu pintu yang tertutup. Tapi lihatlah ada ribuan pintu yang terbuka. Cara untuk tahu pintu mana yang terbuka, gampangannya kamu buka Shopee, lihat base penjualan. Ini di tengah pandemi, kayak gitu. Beberapa temanku, pebisnis, mereka malah survive hanya dengan mengandalkan Shopee. Kayak gitu. Gitu ya, Delano. Itu tips yang sangat konkret. Kayaknya kamu bisa mulai. Kalau kamu nggak bisa eksekusi sendiri, eksekusi dengan temanmu, dan siap-siap mengambil resiko yang terukur. Konsekuensi yang bisa kamu ukur. Dan ketika kamu mengalami konsekuensi terburuk, kamu ngerasa, oke, fine. Nggak masalah, aku baik-baik aja.
Kayak gitu, nggak ada kayak sampai kamu pengen bunuh diri, sampai kamu malu, nggak bisa ngadepin orang lain, kayak gitu jangan, kayak gitu. Next Ferry. Ya. Ferry. Oh iya Mbak. Oke. Ya mohon maaf tadi ya. Oh pantesan. Jadi ada pertanyaan dari Resti Wahyuni, bagaimana cara kita mengetahui ambang batas kita untuk senantiasa teguh dan mengembangkan diri sehingga tidak terpaku pada sifat bawaan kita sebagai people pleaser, serba menoleransi kelemahan-kelemahan sehingga kita cenderung regresi ke masa lalu, sehingga tertunda menggapai goal-goal masa depan. Begitu Mbak Tria pertanyaannya. Gimana Silakan. cara kita tahu ambang nyeri kita? Nah, kayak gini Resti, aku nggak pernah tahu segimana kemampuanku menghadapi ambang nyeri tentang proses kelahiran. Kalau dari cerita-cerita di Instagram kan rasanya tuh sakit banget, kayak ada 40 tulang dipatahkan, bla 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 gitu. Nah, terus habis itu aku apakah skip dengan cerita-cerita itu? Enggak, aku tetap bacain. Aku juga bacain story temenku yang dia habis lahiran harus dijahit ulang karena benangnya nggak jadi daging. Ada lagi orang habis lahiran harus dijahit ulang gara-gara apa. Pokoknya aku baca hal-hal yang tidak mengenakan dari orang lain untuk aku mengempowering itu mungkin terjadi sama diriku sendiri. Kayak gitu. Nah, aku nggak pernah tahu seberapa besar ambang nyeriku kalau aku nggak pernah melahirkan. Artinya, kamu juga nggak akan pernah tahu seberapa ambang nyeri dari kehidupanmu kalau kamu nggak pernah mengujinya. Cara mengujinya adalah kamu tentukan tujuannya. Misal ya, bagiku ketika anakku nangis dan aku lagi ngomong itu nyeri banget menurutku. Tapi kalau aku dari awal udah langsung, udah pokoknya karena aku punya anak, aku tolak semua tawaran ngomong. Yang penting anakku dulu, kayak gitu. Ya nggak apa-apa sih, tapi bagiku kalau aku meninggal besok, kalau anakku belum tentu jadi anak yang solehah, aku punya tabungan apa lagi? Kan kita punya 3 tabungan. Nah ini di Instagramku lagi kubahas nih hari ini. Di tabungan yang pertama adalah anak yang solehah. Tapi kan tahu sendiri ya teman-teman, punya anak yang solehah itu ikhtiarnya sesusah apa. Yang kedua adalah ilmu yang bermanfaat. Lah kita ini kan orang berpendidikan, nggak mungkin sampai ke webinar UNES Karir kalau kita ini nggak berpendidikan kan. Lah orang berpendidikan kan punyanya ilmu, harusnya ilmu ini bisa disampaikan untuk kebermanfaatan. Terus yang ketiga adalah amal jariah, uang. Lah mengingat pandemi ini duit kita seberapa banyak sih buat beramal kayak gitu. Nah, jadi cara taunya Resti terhadap ambang nyeri yang Resti maksud adalah diuji, mengambil sesuatu itu. Misalkan Resti takut banget nih sama bisnis, ya udah coba berbisnis. Biar tahu seberapa kemampuan Resti dalam berbisnis. Kalau cuma dibaca teorinya ya kita nggak tahu, karena teori itu dibuat oleh orang lain atas pengalaman orang lain. Kayak gitu. Lah kalau kita gini, ya. Gimana kalau misalkan kita ini hanya people pleaser, jadi orang yang mudah memaafkan dan menoleransi kesalahan. Lah, aku ini juga orangnya people pleaser, makanya hidupku kadang satu sisi damai, tapi satu sisi menggelisahkan. Nah, gimana caranya aku tetap people pleaser? Aku punya mentor. Mentornya itu adalah orang yang tidak bisa mentolerir kesalahan. Bayangin aja ya, dia nikah, si mentorku tuh nikah. Dia pesen nih souvenir di aku, telat cuma 1 jam, itu aku kayak ya ampun bukan dimaki-maki ya, tapi kayak habis putus hubungan saudara. Kayak gitu. Nah, tapi itu ngebuat aku jadi belajar. Besok lagi, kalau misalkan deadline tanggal 23, aku bukan H-1, H-2 jadinya, tapi H-3 hari udah jadi. Kayak gitu. Jadi dari situ, aku menjadikan orang-orang, klien-klien yang punya standar tinggi terhadap produkku, itu tadi, itu adalah sebagai mentor. Itu jadi kalau aku punya usaha baru, aku kirim ke dia, minta dikritik. Aku punya apapun yang baru, aku kirim ke dia, orang-orang yang tidak mentolerir kesalahan tadi,
untuk mengkritik. Jadi kalau kita orangnya people pleaser, jangan berteman sama orang people pleaser juga. Karena kita akan terus-menerus mudah untuk memaafkan atau menoleransi kesalahan. Jadi carilah, makanya kita kan kalau misalkan sama dosen yang dia baik, kita pasti kayak cenderung mau meremehkan ya. Tapi kalau sama dosen yang dia strict, malah kita cenderung menghargai. Kayak gitu contohnya. Nah, jadi itu ya tipsku. Nah, begitu Ferry, lanjut. Iya Mbak, terima kasih. Kemudian ini ada dari Wanda Mustafa. Pertanyaannya begini Mbak, kita tahu bahwa pandemi ini berdampak pada semua sektor kehidupan. Yang menjadi sorotan adalah para fresh graduate yang lulus pada masa pandemi sekarang ini yang akan bersaing lebih keras lagi dengan orang-orang yang di PHK. Jika kemudian hari dibukakan lapangan pekerjaan, karena secara pengalaman para fresh graduate belum mempunyai pengalaman serta belum mempunyai jam terbang yang begitu panjang dalam dunia kerja, dibandingkan dengan mereka yang di PHK pada masa pandemi ini, kira-kira tips dan trik untuk teman-teman yang lulus di masa pandemi itu seperti apa ya Mbak? Begitu Mbak Tria? Yap. Jadi kalau menurutku gini, ketika kamu jadi anak fresh graduate yang hidup di era pandemi ini dan merasa sulit dan kayak iri sama fresh graduate lain yang hidupnya nggak di era pandemi dan mereka kayaknya nggak sulit kayak gitu ya, itu menurutku adalah kamu harus flashback lagi sih. Flashbacknya sederhana. Bentar. Oke, flashbacknya sederhana banget. Sederhananya gini. Yang pertama adalah ketika kamu kuliah, apakah kamu cuman mengembangkan, kayaknya aku harus tampilin slide ini deh. Bentar ya, aku tampilin slide dulu. Kayaknya ini biar gampang pakai slide. Bentar. Silahkan, Mbak. Kemarin tuh aku habis ngisi di perusahaan untuk ngisi tentang personal branding. Nah, aku itu di personal branding itu aku tulis beberapa hal. Nah, ini aku sampein beberapa slide aja. Pertama adalah kayak gini. Ini personal branding ini dipakai buat orang dalam pertukaran. Apa sih yang kita tukarkan? Ini kelihatan ya slide-nya ya. Apa sih yang kita tukarkan dalam hidup? Yaitu namanya modal. Ada yang modal-modal yang kita tukarkan dalam hidup. Kayak gitu. Modal-modal apa aja sih? Contohnya, nah ini. Orang kayak, kalau dosenku tuh nyontohinnya kayak gini. Pak, kenapa sih dagangan baksonya sepi? Nah, jadi bapaknya jawab, ya saya tuh kekurangan modal. Gitu. Modal yang bapaknya maksud tuh, padahal warung sebelah, warung baksonya sama-sama biasa, tapi lebih ramai. Apakah karena dia lebih punya banyak duit, dengan tools marketing yang sama, tapi dia lebih ramai? Enggak. Dia punya tools, model-model yang dia gunakan. Contoh, modal sosial. Oh, kalau misalkan pelanggan beli di situ, habis itu si pelanggan itu makan, terus minum, terus nanti setelah bayar dia dapat kupon. Terus dia kasih self kayak reward. Nanti Pak kalau udah 5 kali bolak-balik 5 bon di sini, nanti Bapak bisa dapat 1 porsi gratis. Nah, kayak gitu. Jadi dia menggunakan model-model untuk menggunakan tools marketing. Jadi kayak orang tuh embeddedness, menempel. Kayak ingetnya sama dia terus, sama mie ayam ini terus, kayak gitu. Selain emang rasanya enak ya. Terus habis itu model rasa, itu adalah model budaya, model kemampuan melahirkan produk yang enak gitu. Nah, kalau model spiritual itu adalah model kayak contoh, ada beberapa warung kalau hari Jumat dia menggratiskan kayak gitu. Kenapa sih? Karena ada model spiritual yang dia yakini kalau bisnis itu bukan cuma tentang dirinya sendiri gitu. Nah, gimana? Nah, sekarang kita melakukan analisis dulu ya. Kalau kamu sebagai fresh graduate, terus habis itu satu, lihat deh model sosialmu. Itu selama kamu kuliah di kampus, apa sih? Jangan-jangan di kampus kamu itu nggak pernah berelasi. Temen itu bukan relasi ya. Relasi itu di mana kerjasama. Kamu pernah kerjasama nih sama rektor. Pasti kamu kalau misalkan datang ke rektor lagi, itu akan mudah. Karena waktu aku kuliah itu, aku diajar sama nah gitu. Nah, model budaya itu adalah